Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu Ega Mayasari SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi kita hari ini adalah teks fabel dengan kompetensi dasar 3.16. Menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menelaah struktur teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua, peserta didik dapat menelaah unsur kebahasaan teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Baiklah, langsung saja ya nak, kita masuk kepada materi pembelajaran. Struktur teks fabel. Struktur teks fabel itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Yang kedua, komplikasi. Dan yang ketiga, resolusi. Dan yang terakhir adalah koda. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Kita lihat dulu, yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah berisi pengenalan tokoh, latar tempat dan waktu, dan awalan masuk ke tahap berikutnya. Dan yang kedua, komplikasi. Berisi munculnya masalah atau konflik cerita. Dan yang ketiga, resolusi. Berisi penyelesaian atau pemecahan masalah atau solusi dari konflik. Dan yang keempat adalah koda, yaitu berisi kesimpulan atau pesan moral terkait dengan cerita yang telah disampaikan. Nah, sampai di sini semuanya mengerti ya. Nanti Ibu akan menjelaskan contoh dari bagian struktur teks fabel. Baiklah, di sini Ibu mengambil contoh dari teks fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Orientasinya, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Nah, itulah contoh orientasi. Kita lihat kenapa dikatakan orientasi, karena pada suatu hari itu merupakan pengenalan waktu. Di taman adalah pengenalan latar. Dan sang semut itu adalah pengenalan tokoh. Nah, sampai di sini paham ya, Nak? Nah, kita lanjut contoh komplikasi. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. "Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah?" Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya ialah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Baiklah, kenapa dikatakan itu adalah komplikasi? Karena masalah mulai muncul, yaitu sang semut mengejek si kepompong. Lanjut komplikasi. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu karena hujan di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. "Tolong, bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong." Nah, kita lihat apa masalah yang terjadi.
Ternyata semut tergelincir ke dalam lumpur. Kemudian semut meminta bantuan karena dia mau tenggelam. Nah, kita lanjut contoh resolusi. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah diejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Baiklah, kenapa ini dikatakan resolusi? Karena di sini ada penyelesaian dari konflik tersebut. Ternyata yang menyelamatkan si semut adalah kupu-kupu, di mana kupu-kupu itu adalah kepompong yang dulu pernah diejek oleh semut. Selanjutnya, contoh koda. Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, itulah koda dari teks fabel Kupu-kupu Berhati Mulia. Nah, cukup jelas ya kenapa ini dikatakan koda, karena koda berisi pesan moral dari cerita fabel. Apa pesan moralnya? Yaitu kita sesama makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman ini atau yang ada di muka bumi ini tidak boleh menghina satu sama lain. Oke, baiklah Ananda, kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu tentang unsur kaidah kebahasaan teks fabel. Di sini Ibu akan menjelaskan 4 contoh kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu kata kerja, yang kedua kata sandang, dan yang ketiga kata keterangan, dan yang keempat kata hubung. Baiklah, silakan diamati tentang contoh kaidah kebahasaan pada teks fabel. Mulai dari kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kemudian kata sandang si dan sang, dan kata keterangan tempat dan waktu, dan kata hubung, kemudian lalu dan akhirnya. Demikianlah penjelasan materi untuk pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita lanjut kepada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ada 2 pertanyaan yang akan Ananda diskusikan di dalam kelompok, yaitu yang pertama, telaahlah bagian-bagian struktur teks fabel yang berjudul Jiji, Jerapah, dan Kus-tikus. Dan yang kedua, telaahlah unsur-unsur kebahasaan teks fabel Jiji, Jerapah, dan Kus-tikus.
Selamat bekerja ya Ananda Ibu semuanya, dan silahkan berdiskusi di dalam kelompoknya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!